Assalamualaikum ya Sayyidi Abdul Qadir. Assalamualaikum. Sayyiduna wa Sayyiduna Sayyidina Sahibul Abad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma aftah alaina futuhal arifina bika bil hikmah wa aftah alaina bil ladunka ilma kama fatahta ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bihaqqi Taha sayyidil kaunaini wa jaddil hasaini abil babul wal qasimi. Rabbana aftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shaddidil lisani wahdi qalbi bihaqqi zatina sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair ya karim. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi. Atini mahabbataka wa ma'rifataka. Bapak-bapak jemaah pengajian malam minggu yang insyaallah dimuliakan oleh Allah. Pertama yang utama, marilah kita sama-sama panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah wa syukrillah, dengan kudratnya, dengan iradahnya, dengan ilmunya. Pada malam hari ini kita dijalankan dari rumah kita masing-masing. Tiada daya dan kekuatan kepada kita untuk melaksanakan ketaatan ini kecuali karena adalah pertolongan Allah, kecuali dengan taufik dan hidayah dari Allah. Oleh karena itu pantas kita syukuri nikmat yang luar biasa yang tidak dimiliki oleh banyak orang, yang semoga kita senantiasa ditetapkan, senantiasa umur kita umur yang panjang dalam keberkahannya, panjang yang digunakan untuk ketaatannya. Adalah juga pada saat kita sudah kembali adalah kita telah menempatkan bahwa ilmu yang bermanfaat kepada kita, sehingga kita bisa dikenang bahwa selama kita hidup memberikan manfaat di alam dunia ini. Shalawat serta salam semoga dilimpah curahkan kepada junjungan alam baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, kerabatnya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'in, para syuhada, para salafus saleh, para imam mujtahid, para ukama, mufasirin, muhaddisin, para fuqaha dan seluruh para ulama yang telah berjasa menjadikan estafet ilmunya Allah yang lewat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga semuanya atas jasa mereka Allah tempatkan mereka di tempat yang paling mulia. Karena ilmu itulah yang membedakan kita dengan iblis. Karena ilmu itulah yang membedakan antara Bani Adam dan Nabi Adam dengan makhluk-makhluk yang sebelum diciptakan dari Nabi Adam. Sehingga Nabi Adam pada saat berdebat dengan malaikat, malaikat pun adalah kalah sampai dia berkata, Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim.
Karena Nabi Adam ditalkin oleh Allah lewat malak Jibril, fatalaqqa Adama. Maka inilah malam hari ini insyaallah atas pertanyaan dari sahabat kita akan lanjutkan bab talqin dan taubat bagian yang kedua. Karena ini adalah bagian yang paling penting di dalam fase kehidupan kita. Ya, maka mohon maaf barangkali kepada sebagian yang belum bisa memahami dan belum bisa menerima, tidak apa-apa ya. Karena yang ingin Abah sampaikan ini adalah bab kelima di dalam kitab Syirul Asrar adalah tentang taubat dan talqin ya. Karena betapa pentingnya persoalan ini. Di dalam bagian yang pertama Abah sudah membahas kemarin adalah tentang hidup 2 kali dan mati 2 kali. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan. Bagaimana kamu ingkar kepada Allah padahal kamu tadinya adalah mati. Sudah dijelaskan oleh Abah kemarin, mati yang pertama 4 bulan. Dari nutfah jadi nuqtah, alaqah, mudghah. Kemudian hidup yang pertama Allah tiupkan nafahtu fihi mir ruhi, 4 bulan 10 hari dalam kandungan ibu. Adalah selama 5 bulan. Berarti kehamilan ke-5, ke-6, ke-7, ke-8, ke-9. Bapak bisa belajar banyak tentang bagaimana tawakalnya bayi yang karena masih bersama Allah. Bahkan sebelum dilahirkan pun bajunya sudah nunggu, makanannya sudah nunggu, kemudian bayi boknya sudah nunggu. Itu adalah pelajaran. Wa may yatawakkal 'ala Allah wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kita kalah dengan bayi. Maka pada saat dia lahir disambut dengan air mata kebahagiaan bayi itu. Penuh kegembiraan dari ayahnya, kegembiraan daripada ibunya, kegembiraan dari kakak adiknya. Itulah rizki yang besar karena tawakalnya seorang bayi. Dia tidak peduli dia apakah memiliki baju, mendapatkan makanan, mendapatkan susu, tapi ternyata malah dia bayi itu mendapatkan paket yang sempurna dari Allah karena tawakalnya. Kenapa dia tawakal? Karena pada saat kehamilan ke-5 bulan, 6 bulan, 7 bulan, 8 bulan, 9 bulan, bayi itu di alam arwah, dalam rahim ibu masih di dalam pengaturan Allah. Bahkan mereka bahwa bayi itu adalah bersyahadah kepada Allah tadi. Waktu Allah tanya alastu birabbikum, bayi itu masih menjawab qalu bala syahidna. Maka hari pertama setelah ditiupkan, bayi itu masih berzikir Allah, Allah, karena hakikat Allah baru ditiupkan ruh Allah. Hari ke-7 setelah ditiupkan ruh dalam kandungan ibu, bayi adalah berzikir hak. Kemudian 30-40 hari berzikir adalah subhanallah. Sebetulnya bayi itu ingin berkata subhani, subhani, maha suci aku. Tapi terdengar oleh kita adalah subhanallah, subhanallah, subhanallah. Demikianlah sampai ke 3 bulan setelah ditiupkan ruh. Dan 7 bulan, maka kenapa bayi diperingati 4 bulannya dan 7 bulannya. 4 bulannya berkaitan pertama kali ruh ditiupkan. Kemudian 7 bulannya setelah lengkapnya tubuh dan dia berkata Allahu Akbar. Barulah 9 bulan bayi itu berzikir la ilaha illallah. Kemudian bayi itu adalah masih bersama Allah. Dia ingin nafikan diri dohirnya karena dia akan lahir membawa jasad.
dalam surat At-Tin, watini wazaitun waturi sinin wahadal baladil amin. Maka ada bagian yang milik Allah, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, dalam kejadian yang luar biasa yang barusan Abah ceritakan, yang mana kita sudah berzikir di dalam kandungan ibu. Tapi kemudian ada bagian yang rendah dari tubuh kita adalah cangkangnya yang diberikan oleh ayah ibu kita. Jadi ayah ibu kita dari nutfah ayah tadi yakhruju min baini sulbi wa taraib, dari sulbi bapak, tulang sulbi, mengeluarkan nutfah. Kemudian wa khalaqal insana amsajin, Allah menciptakan insan itu dengan air yang bercampur, yaitu airnya bapak dan airnya ibu. Menjadilah casing tubuh ini. Itulah bagian yang disebutkan summa rodadnahu asfala safilin. Maka bapak ada dohir di alam dunia ini tadi. Karena pakaian yang dohir inilah yang rendah, disebut juga tadi summa rodadnahu. Maka di alam dunia ini disebutkan dunia dari kata adna, disebut juga danaya, dekat. Tadi semua rendah, hina. Inilah bagian terendah dari diri kita. Maka pada saat tubuh ini, bayi pada saat lahir masih dipengaruhi oleh bagian yang dalam, ruhnya. Maka terlahir pun dia masih menyebutkan nama Allah. Itulah. Tapi nanti begitu si bayi sudah bicara papa, mama, makan, tadi sebuah, mulailah pelan-pelan diri batin tertutup kembali. Itulah yang dikatakan dalam berbagai kitab, dalam Ihya, am kaifa yarhalu ilallah wa huwa mukabbalun bisyahwati. Bagaimana badanmu itu akan dijalankan menuju Allah, am kaifa yarhalu, akan berjalan, wa huwa mukabbalun bisyahwatihi, kalau seadanya tubuh ini dikuasai oleh syahwat. Maka dalam ayat ini kaifa takfuruna billah wa kuntum amwatan, adalah sesungguhnya kamu mati, fa ahyakum, aku hidupkan. Waktu Allah berfirman di dalam surat Al-Hijr, laqad khalaqnal insan, waktu Allah berfirman fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi mir ruhi, setelah selesai dari nutfah, dari yang diciptakan dari air yang bercampur dari bapak dan ibu menjadi casing tubuh bapak ini, barulah setelah selesai Allah 4 bulan 10 hari ditiupkan oleh Allah nafakhtu fihi mir, yang ditiupkan adalah ruhnya Allah. Tadi adalah nafakhtu fihi mir ruhi. Kemudian kata Allah faqa'u lahu sajidin, maka sujudlah kamu pada ruh, bukan pada jasadmu. Tunduklah pada ruhmu, karena ruhmu itu adalah ruhku. Allah mengidofatkan kata ruh kepada dirinya. Allah itu tidak punya ruh, tapi Allah mengidofatkan kata ruh kepada dirinya, menunjukkan betapa pentingnya ruh ada pada diri kita. Jadi diri kita yang sebenarnya adalah ruh, bukan jasad. Maka lawan kita yang sebenarnya nanti adalah jasad kita sendiri. Inilah nanti yang Abah akan bahas tentang baginda Nabi. Kita baru selesai perang yang kecil menuju perang yang besar, melawan diri kita. La hijabaka illa biwujudika, tidak ada penghalang dirimu kepada Allah kecuali wujudmu sendiri. Kita lawannya bukan Nasrani, bukan Yahudi, bukan orang lain. Kita lawannya diri kita sendiri tadi. Maka
Setelah bayi itu sudah mengenal dunia, menarik air susu dari ibu, makanan yang datangnya dari luar tadi, maka muncullah hawa nafsu pada tubuh bayi itu. Maka lihat bayi itu pada saat terlambat menyusui, dia jenger luar biasa. Kalau telat sedikit, jenger luar biasa. Kalau badannya terasa dingin sedikit, nangis luar biasa. Itu bayangkan itu Pak. Walaupun sekecil itu nafsunya bayi itu sudah luar biasa. Maka kadang-kadang ingin mau puas tadi. Maka nanti pada saat dia lucu-lucunya, kadang-kadang anak itu ibunya lagi makan pun dia beol. Sengaja muji kita dia. Dia beol, dia di mana aja, di kursi, dia di atas karpet, bahkan di sejadah pun dia mau. Ya. Nah inilah yang harus Bapak pahami. Ya. Inilah yang harus Bapak pahami tentang bagaimana diri kita yang sebenarnya. Itulah kenapa Tuhan Sabda Qadir bernadom, qalbi qutbi wa qalabi lubnani sirri khadiri wa ainuhu urfani harunu akli wa kalimi ruhi fir'auni nafsi wa hawa hamani. Itulah Fir'aun, itulah nafsuku, dan Haman adalah hawaku. Tuh pada bayi Fir'aun dan Haman itu sudah nampak pada saat dia nangis merah kulitnya tadi. Bapak harus kenali bayi itu. Nah lebih celaka lagi pada saat Bapak tumbuhkan dia dengan uang haram, wah makin jadi iblis dia. Inilah Pak, kenapa kita harus ada zakat fitrah, dan juga kenapa harus zakat mal. Tadi semua tubuhnya disucikan, bensin ibaratkan makanan yang masuknya, maka yang biasa itu yang diketuakan oleh ketua itu biasakan, diniatkan untuk mensucikan rizki yang akan dimakan oleh kita, istri kita dan anak kita, benar-benar rizki yang sudah terbebas dari iblis. Karena sesungguhnya sebanyak makanan, barusan Abah ada tamu ya, dan bahkan dalam beberapa bulan ini tamunya sama, adalah orang-orang yang di luar kendali dirinya tadi semua. Jadi kalau hari ini Bapak saksikan seorang anak bisa bunuh ibunya, itu di luar kesadarannya. Karena yang Abah temui pasien-pasien belakangan ini adalah sama kasusnya. Dia merasa ada yang berbisik dari dadanya. Itulah yang Abah bilang, bahwa di akhir zaman ini sekarang jin kembali menguasai manusia. Di zaman Nabi Sulaiman, jin adalah merupakan pesuruh manusia. Bahkan dulu para para tokoh-tokoh, para ulama Indonesia, jin dijajah, suruh bikin Prambanan, suruh bikin Candi Mendut, suruh bikin Candi Borobudur. Bahkan di Cina suruh bikin tembok Cina, di Myanmar bikin Angkor Wat. Ya, itu dulu dikerjakan oleh bangsa-bangsa jin. Bahkan pada saat zaman Nabi Sulaiman, jin itu adalah tunduk patuh pada manusia. Tapi sekarang pasar penuh tadi, restoran jeung restoran, artis jeung artis, politikus jeung politikus, kabeh teu pernah lepas make jin kabeh. Maka sekarang kata Abah, hati-hati, jin geus ngadohir. Bahkan jemaah Abah geus terang-terangan 6 tahun ditumpahkan ku naon hideung teh genarwo. Dan dalam buku Abah Adam dan Hawa, Abah telah menuliskan, silakan nanti buka buku Abah ya, tentang Adam dan Hawa. Di situ ada hadis yang panjang pada saat iblis bertemu dengan baginda Nabi. Pembicaraan yang begitu panjang itu, di penghujungnya iblis itu berkata, "Ya Muhammad." Nah ini catat ini, dan Abah menyaksikan itu terjadi hari ini. "Ya Muhammad, aku kasih tahu kepada engkau, nanti di akhir zaman itu manusia-manusia itu adalah berwujud seperti dirimu, tapi di dalamnya aku. Mereka semua anak aku.
Mereka akan tunduk padaku, bukan padamu. Jangan aneh kalau sekarang tiba-tiba orang-orang bisa membunuh anaknya, meniduri anak kandungnya. Itu Pak Abah kasih tahu semua. Yuwas wisupi sudurin nas minal jinnati wan nas. 4 hari yang lalu Abah tidak kasih tahu ada Ikhwan ke sini sampai begitu. Dia bilang, saya hampir bunuh istri saya, untung saya lari. Dan dia membisikkan, dia bilang, bunuh. Inilah kalau kalian tidak punya ayah rohani sekarang ini, luar biasa. Bahkan maaf tadi semua, ada yang ngadu tadi semua istrinya, itu udah seorang ustadz, dia kena meniduri pembantunya yang masih kecil. Kemudian apa yang diadukannya ternyata, dan saya percaya, saya bilang, Bu, saya percaya aduan suami ibu. Karena sekarang ini pada saat hati kita kosong, dia mengambil alih. Kapan lagi? Kapan kamu mendapatkan seorang perawan masih kecil? Itu datang bertubi-tubi pada dirinya. Jadi kalau sekarang banyak orang dicincang, anak membunuh ibu, bapak membunuh anak. Maaf, di Lampung seorang ibu hamil, bahkan punya anak 2 dari anak kandungnya sendiri. Bahkan pada saat bapak tonton sekarang TV itu pembunuhan dimanapun, sebetulnya di luar nalar. Ada orang masuk hotel berdua, begitu keluar yang satu orang bawa koper yang di dalamnya udah dicincang, padahal sebelumnya disetubuhi. Bayangkan, itu bukan manusia. Pada pesantren di Bandung, kemudian berapa puluh orang sampai ditiduri dan digugurkan semua anak-anaknya. Banyak kasus di seluruh Indonesia. Hati-hati. Sekarang iblis menguasai para kiai, para ustadz, termasuk maaf habaib ini, yang teriak-teriak di dalam darah ini. Itu juga kalau menurut Abah sudah dikuasai. Karena dulu Habib-Habib itu baik. Dulu Habib-Habib itu sopan. Abah kenal dengan Habib Hamid. Abah kenal dengan apa namanya dulu dengan Habib Umar Alatos. Dari semua. Tapi sekarang kenapa mereka itu kayak bangsat semuanya? Inilah. Jadi bukan hanya mereka, bangsa kita ulama. Puluhan kasus sekarang ini di pondok pesantren. Bahkan santri bisa membunuh teman santrinya di Gontor, di Banten. Bahkan kemarin bayangkan anak SD kelas 5 membunuh temannya kelas 5 di luar nalar. Maaf, jadi selama sebulan ini Abah kedatangan tamu, semuanya adalah dikuasai oleh jin, dan mereka sama kata-katanya, bahwa saya udah tidak bisa mengendalikan tubuh ini. Selalu terdengar di dada saya, ke telinga saya untuk berbuat maksiat. Hati-hati Pak. Makanya sekarang ini, kenapa? Karena maaf, sekarang ini restoran dengan restoran sudah menggunakan jasa jin. Bapak percaya enggak? Restoran hanya cuma berjual bakmi, itu ngantrinya sampai berapa ratus meter, rasanya enggak enak. Logika enggak? Aduh. Ada lagi restoran apa tuh? Abang nggak mau sebutkan namanya. Hanya sate marangi. Apa enaknya sate marangi? Karena pada saat dimakan oleh orang yang punya kesadaran, nggak ada rasanya sama sekali. Bahkan dulu tuh di apa namanya Ciawi ada yang disebut restoran karung. Bagi orang tertentu nggak lihat Abah berdiri tuh pocong 6 di depannya itu. Sekarang tukang bakso, tukang maaf ya sekarang ini. Jadi inilah yang menjadikan mereka sekarang luar biasa berpuasa. Dan kebanyakan dari manusia pada saat mencari rezeki, dia nggak ini, dia dagang cari yang kayak begitu. Inilah makanya akhirnya mereka ini terang-terangan. Dan iblis itu telah berkata, bahkan maaf yang Gus, yang ada jemaah yang bawa istrinya ke sini, yang ngamuk di sini, sampai di suaminya dicekik. Gua bilang apa? Gua nggak mau ke sini ke tempat Abah. Tadi semua. Dan dia terang-terangan, gua harus tidurin dia 6 tahun. Gua nggak mau dipisahkan. Sampai suaminya ngalah. Jadi gendrowo dulu baru dia lakinya. Coba. Ini alam dunia.
Maka mungkin bolehlah sekarang kalian ngaji ini, sekarang ini mulailah baca sholat itu dengan surat awal, surat Al-Kahfi. Karena buat abah ini sudah luar biasa iblis ini. Dari mulai jin bongkor yang minta talqin datang ke sini, justru mereka sendiri maaf, di kalangan iblis sendiri mereka bilang sudah nggak bisa kontrol saya dengan mereka itu. Jadi sarua kiai itu bisa kontrol santrina, jin gitu bisa kontrol anak buahnya. Tapi dedamietna malah yang talqin. Dulu waktu kita ke tempat Bah Didi, Mas Rohim, kan masuk tuh jin yang tempatnya Bah Didi itu. Begitu abah datang di situ dia langsung Assalamualaikum, minta talqin. Jadi pahami ya. Cuma abah nggak mau terbuka. Kalau abah mau cerita, ya Allah ya Karim, bahkan tanya Bu Haji, tuh saya bilang tuh tadi dia nongol di situ, dia minta saya untuk diajak ke Kalimantan. Udah terang-terangan bangsa jin yang baik pun dari Saranjana itu minta abah ceramah di sana. Sampai abah bilang Bu Haji, kalau suatu saat lain dia maksa sama abah dan abah nggak ada di sini, bukan berarti abah mati. Abah udah bilang ke istri, kalau suatu saat saya bilang abah ini, karena mereka ini luar biasa sekarang berkuasa. Inilah akibat olah manusia. Manusia berpolitik ke jin, ingin berkuasa ke jin, semua. Apa manusia zaman ini? Tadi inilah makanya Allah ingatkan di sini, kaifa takfuruna billah wa kuntum amwatan fa ahyakum. Kata Allah, aku hidupkan. Tapi kemudian kata Allah, summa yumitukum. Setelah bapak tahu mama, papa makan, minum, mati lagi bapak itu secara hakikat. Maka di alam dunia ini ada manusia hidup secara hakikat, ada manusia mati adalah secara hakikat. Manusia sekarang banyak hidup dikuasai bangsa jin, hidup mati menurut hakikat. Makanya tadi kenapa bisa dimasuki dengan makhluk kegelapan? Karena dia adalah sudah masuk ke dalam ranah kegelapan. Inilah talqin. Maka abah bahas lagi tentang talqin ini, karena inilah talqin yang bisa membentengi. Dan abah buktikan, dulu ada seorang wanita yang pernah dibawa oleh juru foto sampai dibawa ke NTB, dibawa ke hutan, suruh foto telanjang. Dan dia pulang ke sini, alhamdulillah selamat. Gara-garanya apa? Pernah talqin. Jinnya sendiri yang ngomong sama abah. Perempuan itu sekarang alhamdulillah sudah rumah tangga, punya anak. Kalau seandainya tidak ada penjagaan, dia bilang di dadanya itu, hancur dia di hutan itu. Tadi semua ya. Jadi bapak pahami sekarang. Jadi sekarang kalau abah saranin, benar-benar makan itu jangan hanya bismillah. Takut, a'udzubillahi minasy syaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Karena mereka masuknya di makanan. Terus kurangi makanan haram. Makanan haram itu bukan tadi, ada haram secara zatnya, ada haram secara halnya. Tadi minimal kalau seandainya jual beli yang sifatnya gede, biasakan lagi ada ijab qabul tadi. Karena ijab dan qabul itu memutuskan makhluk-makhluk itu ada di dalamnya. Ya. Inilah makanya pantas ya, makin nyata bagi abah sekarang kantos. Kata Allah, sullatun minal awwalin wa qalilun minal akhirin. Dari semua ya. Jadi inilah yang harus bapak pahami ya. Dikatakan oleh Allah, setelah bapak lahir ini kemudian menjadi sudah bicara lagi di alam dunia, sehingga bapak menjadi anak-anaknya makhluk dunia, maka disitulah sebetulnya secara hakikat kembali kita ikutin. Bahkan kata Allah, mati summa yumitukum. Harusnya kalau mau summa ilahi turja'un, maka dikatakan oleh Allah, summa yuhyikum, hidupkan kembali, supaya summa ilahi turja'un, agar kamu ada bisa dikembalikan. Tadi summa ya. Karena tadi kita bukan dari tanah, kita bukan dari api, kita bukan dari air. Betul Allah berfirman dalam Al-Quran, khalaqal insana min sulalatin min tin. Tapi jangan pernah kita ingin berkata dalam hati kita, keyakinan kita berasal dari Allah. Maka
wa inna ilaihi raji'un, maka kita wajib kembali ke Allah. Kalau Bapak bilang aku dari tanah, itu kata Allah, minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Dari tanah kau diciptakan, ke dalam tanah kau dikembalikan, nanti kau akan muncul lagi dari tanah dengan jasad yang berbeda. Pahami? Ya. Makanya dijelaskan dalam berbagai ayat yang dikatakan lagi adalah apa namanya, yang dikatakan apa di dalam ayat ini adalah menjelaskan tentang bahwa kita akan kembali kepada di mana kita berasal. Dikatakan di dalam surat Al-A'raf, ya, Allah berfirman, qala fiha tahyawna wa fiha tamutuna wa minha tukhrajun. Tadi semua. Dan Allah berfirman, di sana kamu hidup, di sana kamu mati, dan dari sana pula kamu akan dikeluarkan, dibangkitkan. Inilah apa bilang tadi. Sebetulnya manusia itu sebelum muslim, sebelum aslama, dia akan terus berotasi. Maka apa bilang, Islam tidak mengenal lain karena, tapi kebanyakan belum menjadi Islam tadi. Sebelum tahu, tuh kemarin dengan Pak Gaus tuh tadi, itu benar yang dikatakan Pak Gaus itu tadi semua, ya. Inilah memang surat ini juga menjelaskan kepada kita tentang kita harus hidup dua kali. Apa namanya, kalau tidak ditalkin apa dampaknya? Allah berfirman, man kana fi hadil a'ma fa huwa fil akhirati a'ma. Karena yang bisa melihat Allah hanya Allah. Paham itu? Hakikat Bapak itu buta, hakikat Bapak itu tuli, hakikat Bapak itu bisu, hakikat Bapak itu mati, hakikat Bapak itu kosong dari ilmu. Karena manusia pada dasarnya la haula wala quwata. Maka pengertian apa namanya Quran yang dikatakan innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi itu banyak orang salah ngartikan. Masya Allah yang maha agung, yang menguasai darra wala naf'an wala mautan wala hayatan wala nusura. Kok bisa-bisanya Allah tidak akan merubah satu kaum kalau kaumnya tidak berubah? Padahal yang harus dipahami, jangan oleh kamu, innallaha, sesungguhnya Allah lah yang bisa merubah. Kamu tidak bisa merubah apa yang sudah Allah tetapkan untukmu. Itulah yang dikatakan dalam apa namanya sawa, apa namanya arif, sawa bikul himami la takhrikul aswar al aqdar. Kamu sekuat apapun tidak bisa menembus dinding takdir yang Allah tetapkan. Ini maksudnya. Hanya Allah yang boleh merubah, bukan kita yang bisa merubah. Karena manusia itu bagaimana mau merubah, hidupnya hidup Allah, kudratnya kudrat Allah, iradatnya iradat Allah, ilmunya ilmu Allah, ikhtiarnya juga karena 7 sifat ma'ani. Ini kalau Abah jawabnya saklek tadi semua. Jadi innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru adalah tadi. Kamu tidak akan bisa menembusnya. Serahkan pada Allah. Caranya apa? Al-mutu qabla antamutu. Gitu. Jadi tujuannya Allah menghidupkan, kemudian mematikan dan menghidupkannya ulang itu supaya kita ada di dalam frekuensi Allah. Karena kalau kamu adalah kamu, maka aku tidak ada. Kalau kamu bukan kamu, maka kamu adalah aku. Nah, tadi cara melihat secara ada ro'a, ada nadoro, ada basiro, ada absor. Pada saat melihat tubuh ini kita disebut hamba. Itu pandangan ro'a secara syariat. Maka gerak tubuh dalam ibadah dikatakan la ilaha la ma'buda illallah. La ma'buda illallah. Kemudian pindahkan pandangannya. Pada saat melihat hati adalah cermin Allah. La maksuda illallah. Itu pandangan nadoro secara thariqat.
Pindahkan lagi pandangannya ke dalam. Pandangan secara hakikat. La ilaha la matluba il, berarti pandangan secara hakikat kepada ruhmu. Ruhmu itulah wujudullah. Tapi pandangan secara secara absor, maka pandangan secara makrifat la ilaha la maujuda illallah, berarti secara makrifat dipandang secara pandangan Allah bahwa kalian adalah Allah. Itulah kata Allah, al insanu syirri wa ana sirrahu. Manusia itu rahasiaku, aku rahasia manusia. Al insanu syirri wa syirri sifati wa sifatilah ghairi. Tadi semua. Inilah cara pulang. Tapi itu hanya Bapak bisa pindahkan dari ro'a ke nadoro, dari nadoro ke basiroh, basiroh ke absor, dari pandangan syariat ke pandangan torikot, dari pandangan torikot ke pandangan hakikat, dari pandangan hakikat kepada pandangan ma'rifat. Ternyata baju itu dilihat secara ro'a, baju. Begitu dipandang secara torikot, baju itu kain. Itu berarti pandangan secara nadoro. Itulah baginda Nabi bersabda, man nadoro kulla syai'in ma lam yarullah fahuwal batil. Siapa melihat apapun tidak mampu melihat dia yang di sebaliknya. Tadi kalau dalam hikam tadi abaha wis kawanangkan Allah laka kepadamu antanduro, lihatlah semua makhluk ini termasuk dirimu. Sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim, dan dalam dirimu. Tadi semua lihatlah oleh dirimu. Semuanya tergantung mandangnya. Lihat tubuh hamba, lihat hati cermin, lihat roh adalah wujudullah. Lihat secara ma'rifat adalah Allah. Akulah Allah. Itulah kenapa dalam surat Toha ayat 14, innani ana Allah, la ilaha illa ana. Nah, si anak itulah yang sholat nanti. Tadi Pak Budni wa aqimis sholat lidikri. Tadi dia mengingat dia al-abid wal ma'bud wahid. Tadi semua paham ya? Kurang kumaha ku abah dibeber biaskeun wae di semua ya. Jadi makanya kata Allah, aku Allah wujudku Muhammad, aku Allah wujudku Muhammad, rupaku Adam, rahasiaku insan, wallahul batinul insan wal insan dohirullah. Tuh pahami ya? Ulah ngupiak wae ngajina tadi, karena pada dasarnya kita semua waktu terbatas. Makanya selalu diperingatkan oleh semua ulama-ulama tasawuf, wasyari'u intabihu atau intabahu wasyari'u ila maghfirati mir rabbikum. Bergegaslah kalian sebagaimana perintah Allah, wasyari'u ila maghfirati mir rabb. Karena ampunan Allah itu bagi orang yang tobat. Tobat itu dari kata taba, ya tubuh, taubatan, kembalikan. Asalnya turun inna lillahi, dari kapas menjadi benang, dari benang menjadi kain, dari kain menjadi baju. Itu namanya tanajul. Maka setelah kalian jadi baju sebagai wujudullah, sebagai hamba Allah leburkan ke cermin Allah hatimu. Dari cermin Allah leburkan lagi ke dalam wujudul atau muham atau sifat tadi. Barukan kembalikan ke dalam sampai la ilaha illa ana tadi semua ya. Setelah itu kalau abah tidak ada kewajiban ngajar, abah nggak mau diam. Karena harusnya kalian mah enak, tinggal duduk, tinggal diam. Udah tadi, mana arafullah kala lisanah. Allah
La mawjuda illallah. Diamkan di hatimu dengan faham. Laksanakan sholat, nikmati sholat, dan faham kau menikmati gerakannya dari takbirnya. Kemudian kau merasakan berdirinya, bagaimana kau menuliskan lafadznya, tasjidnya, berdirinya alif, rukunya lam awal, sujudnya lam akhir, duduknya hu. Bersama itu kepalamu adalah mim, dadamu adalah ha, udalmu adalah mim, kakimu adalah dal. Muhammad yang sedang menulis lafadz Allah. Selesai tugasmu. Rojiun kamu, wusul kamu semua. Tinggal kamu nikmati hidup. Dan nanti pelan-pelan segala dunia akan menyesuaikan untukmu. Bukan kau yang digoncang-gancingkan dunia. Pahami? Ya. Inilah. Maka Allah ingatkan, wa man kana fi hadil ama fa huwa fil akhirati ama. Kalau tidak ada talqin maka kalian akan buta. Itulah Allah katakan, fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati bisudur. Nah, orang-orang yang sedang buta yang datang ke Abah sekarang tiap hari, termasuk barusan Ustaz Andi membawa saudaranya. Sama dengan kasus yang kemarinnya. Ya. Belum lagi jinnya yang sudah datang secara dohir. Tadi semua. Ya. Hati-hati, jin itu sekarang udah hebat. Bisa berpakai jas, pakai dasi, bisa pakai baju ustad, bisa baju habib, bisa baju kiai. Inilah hati-hati. Mulailah dari sekarang biasakan baca surat Al-Kahfi yang awal dalam salat. Karena kalau tidak, banyak manusia akan berbuat di luar nalar kalian sendiri. Kalian mungkin bertanya, kok kenapa sih? Masa anak SD bunuh anak SD? Kok tega-teganya? Bahkan yang 2 minggu yang lalu ada seorang ayah datang sampai ke sini. Dia cerita. Istrinya dia nangis. Kemudian dia bilang, saya habis tenggelamkan anak saya di ember. Kalau enggak, saya dipukul orang enggak sadar. Itulah. Bah, tolong bah, tangan saya kenapa ini gerak sekarang ini? Maka itulah, jangan gegabah. Maka kasihani orang-orang yang sedang terjadi itu. Karena mereka di luar desa. Inilah kata Abah tadi bilang ke si Andi, nggak ada jalan lain adalah talqin. Itulah yang mungkin barangkali yang menjadikan pelajaran pada kita, ya. Jadi itu ya betapa pentingnya tentang pemahaman talqin ini, ya. Maka Allah menjelaskan dalam surat Al-Imran 169 tentang orang yang sudah mati tapi hidup. Karena setelah Bapak mati di kehidupan sekarang ini, Bapak tidak akan ketemu mati. Nah inilah dahsyatnya. Wala tasabannal ladina qutilu fi sabilillah amwatan. Ya, bal ahya inda rabbihim yarzikun. Dan semua yurzakun. Wah, sesungguhnya para mereka yang dulu dalam masa hidupnya sudah hidup, maka dia tidak kenal mati, sekarang pun masih hidup. Maka dikatakan dalam kitab Syiru Asyur ini, mereka pada saat gurunya berzikir dia juga berzikir, pada saat gurunya sholawat dia pun bersolawat. Nanti dibangkitkan dari kuburnya udah dalam keadaan sempurna. Menjelaskan dalam Syiru Asyur, orang yang sudah talqin maka dia akan didatangi 2 malaikat. Siapa dia? Dijelaskan oleh Tuan Syaikhul Qadir. 2 malaikat itu, yang pertama baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana kau ngomong sabatul ujma? Kayak iya, semoga nanti dapat surga. Nggak ada begini, bagaimana sabatul ujma? Tadi kau tidak kenal dengan Muhammad di sini. Allah sudah berkata, wa man kana fi hadil a'ma fa huwa fil akhirati a'ma wa adallu sabil. Walaqad darana li jahannama katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha. Walahum a'yunun la yubsiruna biha walahum adanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall. Maka lihat kata apa? Orang yang tidak memahami surat Al-Fatihah, dan Fatihah itu adalah kunci pembuka rahasia ilmu Allah, pembuka diri jiwa dari semua. Diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Siapa yang mau ke alif wajib ketemu ba. Siapa mau kenal dengan ba wajib ketemu sin. Kalau tidak ketemu sin
maka tidak akan ketemu mim ma'rifat. Kepada siapa? Allah. Allah yang mana? Rahman. Yang mana? Rahim. Maka tadi setelah dia kenal surat Fatihah, dia akan disambungkan dengan alif lam mim. Tuh. Barulah surat Al-Baqarah. Kenapa Al-Baqarah? Sapi betin? Karena di dalam surat Al-Baqarah itu kamu harus sudah mulai nyembelih sapimu sendiri, tubuhmu itu. Itulah talqin. Maka kalau tidak, Allah membagi di situ ada golongan munafik. Allah berkata, apa namanya? Fi qulubihim maradun fazadahumullahi marad. Lu kiai, lu habib, lu apa semua, selama amal itu yang membuat kamu, dan iblis sudah berkata, qala rabbi bima aghwaytani la uzayyinana lahum fil ardh wa ughwiyannahum ajmaun illa ibadaka minhum al-mukhlasin. Selama amalmu Nabi Adam yang hebat sekalipun hancur oleh iblis. Hanya amal yang dibuat oleh Allah. Setelah engkau al-mutu qoblaan tamutu, berarti amalmu adalah af'al Allah, dan iblis tidak akan bisa menghancurkan apa yang dibuat oleh Allah, karena iblis kekuatannya datang dari Allah. Ngerti gak? Paham gak? Disitulah kita kenapa talqin. Karena amal yang kalian lakukan dengan amal perbuatan Allah itu, kata baginda Nabi, tafakkaru sa'atin khairun min ibadati alfi amin. Jangankan tahajudnya, jangankan duhanya, jangankan sodakohnya, sesaat kau ingat pada Allah, setelah kau ditanamkan Allah, maka itu lebih baik, kata baginda Nabi, khairun min ibadati alfi, dari ibadahnya seseorang 1000 tahun. Jadi kalian mau yang mana silakan. Mau ngagetun cek abah ge baca Quran 1000 khotaman sehari, kalah dengan Bapak cukup Yasin, tapi bukan kalam Bapak. Karena Bapak 1000 baca Al-Quran 1000 khotaman mudah dihancurkan oleh iblis. Nah ini tadi. Kenapa saya katakan iblis ini luar biasa. Pada orang yang tidak mau ibadah, iblis melarang ibadah. Tapi orang yang tidak bisa ditahan oleh iblis untuk ibadah, disuruh tergesa-gesa oleh iblis. Ayo buruan, kan habis sholat nanti ada dzikir. Hati-hati. Setelah ternyata Bapak bertahan juga, tidak tergesa-gesa, kata iblis, ya sudah, nanti kamu dzikir yang banyak tadi semua. Kamu kan beda dari orang lain. Orang dzikirnya sedikit. Ini luar biasa. Nah kata Abah, kalau iblis tidak bisa membuat Bapak lebih buruk, dia akan membuat hati Bapak merasa lebih baik tadi. Kalau iblis tidak bisa membuat Bapak lebih toleh, maka dia akan membuat Bapak merasa soleh. Kalau iblis tidak bisa membuat Bapak lebih bodoh, maka dia akan merasa Bapak merasa berilmu. Itulah penyakit ustadz dan kiai hari ini. Ya, tadi karena tidak mengenal antara surat Al-Fatihah dengan surat Al-Baqarah. Kenapa isinya Al-Baqarah itu dimulai daripada setelah baca alif lam mim dzalikal kitab la raiba fihi, dia masih ragu, ilmunya masih ilmu yakin. Kitab ini goyang, sore ganti kitab goyang lagi, ilmu yakin. Tadi belum tentu yang putih itu gula, belum tentu yang putih itu adalah garam. Bisa rupanya sama, tapi rasanya itulah kalau belum ainul tadi. Apalagi hakul, apalagi isbatul yakin. Nah, kalau sudah, makanya kalau sudah Bapak kenal dengan alif lam mim, alif lam mim, siapa alif itu, siapa lam itu, siapa mim itu hanya dikenali oleh orang yang sudah kenal Al-Fatihah tadi. Maka dia akan dalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin. Sakali cek aing uyah asin kabuktian ku aing sorangan. Cek aing gula buktina ku aing kuretah amis. Tak eta hakul
yakin dari semua, nyeblok imannya tahqiq dari semua. Maka insya Allah maka nanti dibagilah golongan di situ. Ada wa minan nasi may ya'budullaha, apa wa minan nasi apa namanya, may yaqulu amana billah wa bil yaumil akhir, tapi jika Allah mereka tidak beriman. Inilah lolobana jelema ayeuna ngaku iman tetapi henteu. Yang lebih celaka lagi yang munafik tadi. Nah inilah yang paling banyak hari ini. Tadi pada saat kamu bersama dengan kamu, ya saya juga udah ke Toriko, saya udah takin dari semua. Pada saat yang lu jalan tolong takin naik naon. Di sini masih ada jemaah kayak gitu. Giliran gabung di sono, giliran juga sih hangi. Kalau Abah bisa bedakan mana uya, mana manusia. Dia ngejagang dari semua. Kayak itu aman, tadi aman. Contoh ustadz-ustadz yang kayak begitu. Tidak punya sikap dari semua. Inilah yang seperti itu tidak akan pernah ada di hatiku. Karena aku tahu siapa kamu dari semua. Nah ini, maka pahami dari semua. Mulai jingain, mual tadi. Rugina kerabah. Dari semua. Ya. Kita lanjutkan. Di dalam kita mulai masuk dalam surah Asra. Tuan Syekh Qadir menulisnya dengan mulai iklam. Kalau sudah tulis dengan iklam berarti ingin yang dijelaskan di perkara yang sangat luar biasa penting. Maka ketahuilah. Nah ini seolah-olah ya. Annal maratibal madkurata la tahsulu illa bi taubatin nasuhi wa bi talqin min ahlihi. Ini yang bicara ini adalah Tuan Syekh Abdul Qadir. Tuan Syekh Abdul Qadir hebat nggak? Pelaku nggak? Bukti nggak? Bukti. Bukan pakai mukodam. Ngomong Isra Mi'raj 70 kali sapoe tadi. Tapi saya jual acan kitabna, kisahna tadi. Ya. Tadi gablokan kuaing kali itu tadi ngomong lain aja asal kama qala Allah taala wa alzamahum kalimat taqwa, kata Allah, dan Allah mewajibkan kepada kalimat taqwa. Jadi i'lam anna la maratibal madhkurata la tahsulu illa bi taubatin nasuhi wa bi talqin min ahlihi. Ketahuilah bahwa martabat tinggi yang telah dijelaskan dalam pasal sebelumnya adalah hanya bisa diraih dengan taubat yang sesungguhnya. Adalah sebagai perintah Allah wa alzamahum kalimatut taqwa, kalimatul ikhlas. Nah, apa itu? Wahia kalimatul la ilaha illallah. Itulah yang Malak Jibril mentalkinkan kepada Nabi Muhammad surat Al-Muhammad. Ya Muhammad, katakan fa'lam la ilaha illallah. Dan itulah yang kembali diajarkan oleh baginda Nabi kepada Ali. Waktu Ali berkata, ya Rasulullah, dullani ala aqrabi turuqi ilallah wa ashaluhu wa afdaluhu. Tadi, ya Rasulullah, tunjukkanlah jalan yang paling dekat, yang paling mudah pada diriku. Tadi semua. Maka kata baginda Nabi, afdalu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah. Ini alam dunia ini berasal dari la ilaha illallah. Maka tidak ada jalan lain. Bapak pun berasal dari la ilaha illallah. Tidak ada jalan lain. Bapak pulangnya pun dengan la ilaha. Itulah jangan ngomong miftahul jannah la ilaha illallah. Sebelum menjadi min ahli la ilaha, itulah siapa yang jadi ahli itu adalah la tahsulu illa bitaubatin nasuhi wa talqin min ahlihi. Tadi semua. Kenapa harus talqin? Kata Allah, innal ladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'una Allah. Siapa yang mentalqin, mengambil baiat, siapa bertalqin kepadamu ya Muhammad, sesungguhnya
akulah yang membaiat kepadanya, akulah yang mentalkinnya. Maka apa sering katakan, ya, tidak ada wakil talkin yang bisa mentalkin, karena yang boleh mentalkin itu Allah. Kalaupun wakil talkin mentalkin itu karena mursyid di semua, ya. Dan mursyid pun kalau ditanya pasti dia tidak akan mengaku mentalkin, karena yang mentalkin adalah kan tadi kata Allah, innal ladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'unallah. Maka jangan persulit bahasa talkin. Siapapun yang sudah kamil mukamil, yang sudah mengerti tarki, tanajul dan tarki, siapapun sebetulnya. Karena dasarnya bukan masalah golongan. Nah, inilah yang kadang-kadang kebodohan tadi semua. Karena pada dasarnya siapapun tidak bisa mentalkin, karena pada dasarnya manusia itu la haula wala quwwata tadi. Maka siapa merasa mentalkin, maka dia belum tertalkin tadi semua, ya. Ini pahami dalam kitab Sirah Asra di sini begitu jelas tadi semua, ya. Kemudian wahya kalimatul la ilaha illallah bisyarti akhdihi min qalbi taqiyan naqiyan mimma siwallah ila bikulli kalimatin yusma'u min afwahil ammati. Maka dikatakan di sini adalah la ilaha illallah dengan syarat kalimat tersebut diambil dari orang yang tadi taqiyan naqiyan mimma siwallah, yang sempurna dan suci dari segala sesuatu selain Allah tadi semua, ya. Tadi misalnya la bikulli kalimatin yusma'u min afwahil ammah, bukan kalimat la ilaha illallah yang diambil dari dengar dan mulut orang yang biasa, walaupun lafadznya sama tapi bobotnya berbeda. Maka dikatakan oleh Allah dalam surat As-Saffat ayat 35, orang yang mentalkin dan biasa mentalkin itu adalah wa idza qila lahum la ilaha illallah yastakbiruna. Jadi justru talkinnya itu menanamkan kesombongan tadi. Apalagi talkinnya karena udah bayaran, takdirnya karena ada ada angpaunya. Apalagi setelah talkin misalnya tema tadi, karena banyak sedikit tarikot yang masuk dia baiat 1,5 juta. Nah ini udah nggak beres, ya. Pahami ya dari semua. Inilah maka Abah cepatkan saja, karena ini luar biasa pemahaman ini, dan Abah belum mau keluar dari tubuh ini dari semua. Karena Abah ingin menegaskan tentang satu, wabil khusus kepada kaum Ba'alawi, tentang kalimat yang selalu digunakan oleh kalian sebagai jadikan dalil adalah bahwa tentang firman Allah di dalam Al-Quran. Maaf, Abah buka dulu, ya. Ini suruh dikatakan bahwa ayat ini berkaitan dengan orang-orang yang dekat dengan Nabi. Maknanya salah, termasuk sholawat Allahumma sholli ala. Itu ala itu bukan kepada saudara keluarganya, Ali bukan kepada mereka, tetapi siapapun kalian yang sangat ilmunya sampai pada Rasulullah, karena Rasulullah itu bukan milik seseorang. Wa'lamu anna fikum Rasulullah. Maka dikatakan apa? Laqad ja'akum rasulun min anfusikum min anfasikum. Yang rasul yang ada pada dirimu. Rasul tidak pernah berpisah dengan dirimu. Bagaimana kau ada di sini tanpa dengan Rasulullah? Itulah kebodohan. Rasulullah itulah yang Allah katakan dari semua. Maka yang dimaksud di kalimat ini pun adalah tentang yang selalu, maaf tadi saya ada satu video dari seorang kiai gede, tapi kalau menurut saya gegabah dalam menafsirkan Al-Quran. Ini yang menafsirkan adalah bukan Abah, yang menafsirkan Tuan Syabdul Qadir, yang bicara Tuan Syabdul Qadir tadi. Kalau seandainya nggak demikian, maka agama ini tidak akan pernah lurus. Dikatakan dalikal ladzina yubasyyirullaha ibadahul ladzina amanu wa amilus salihata. Awal dengekeun Ontohot Balawi. Dengarkan. Dalikal ladzina yubasyirullah, itulah karunia Allah. Jadi di sini Allah ini menegaskan tentang siapa? Ibadahul ladzina amanu wa amilus shalihat. Baru kata Allah, kul
la as'alukum alaihi ajron. Ini nggak ada kaitannya dengan anak, bibi, paman, keturunan tadi. Karena Rasulullah itu sejak lahir aja udah sujud ummati, ummati. Rasulullah itu bukan milik anaknya, bukan milik tadi. Muhammadun itu ada apa? Bukan bapak dari anak laki-laki. Makanya pahami. Inilah, ya. Kemudian dikatakan ajron illa mawaddata fil qurba. Nah, dikira kurba teh deket. Dikiranya keluarga keluarga teh saha? Duriya, padahal kurba. Pemanaannya di sini adalah, lihat apa yang dikatakan Syekh Abdul Qadir tafsirannya. Apa buku baca dulu dari atas. Wal kalimatul lati bi abwahil awam. Tadi nazalat minal lauhil mahfud. Dijelaskan oleh beliau bahwa adapun kalimat yang keluar dari orang awam itu asalnya di lauh mahfud. Kemudian apa itu lauhul mahfud? Wahwa lauhul mahfud adalah alamul jabarut minat darajat. Adalah disebutkan lauhul mahfud adalah alam jabarut termasuk derajat. Kemudian dikatakan selanjutnya wal kalimatul lati fi abwahir rijal. Yang diucapkan oleh seorang rijal. Maka engke diawet awewe lalaki, sahaja nepi jeung Allah awewe rijal. Lalaki nepi usul ke Allah, an-nisa. Make ro. Makanya kenapa Allah itu seolah-olah huwa, dia laki-laki, malaikat namanya laki-laki, nabi laki-laki, yang dapatkan sorga laki, karena di alam arwah itu semuanya rijalullah. Rabi'ah Adawiyah dalam kitabnya disebut rijalullah. Tadi semua. Tapi walaupun kalian ulama bersorban gede, tapi ngupiak di situ awewe sia. Tadi abakoro sapi betina. Dari semua. Wal kalimatul latif fi abwahir rijalu minal wasilina. Dikatakan nazalat minal lauhil akbar. Nah, kalau awam berasal di lauhil mahfud. Kalamnya itu di alamul jabarut. Tapi orang rijalullah, orang yang sudah talqin menjadi ahlullah, menjadi ahli la ilaha illallah, adalah dikatakan kalimat yang keluar dari lidah rijal disebut lauhil akbar. Dan cuma mil lauhil akbar bilisanil qudsi bila wasitatin fi alamil kurba. Nah inilah di alam kurba. Jadi kalimat tadi itu adalah dikatakan apa namanya? Kulla as'alukum alaihi ajron illa mawaddata fil kurba. Lain dulur bibi paman, hubunganana jeung Allah bibi jeung paman mah. Nah, hubungan agama kaitannya dengan nasab jeung paman. Kalau seandainya agama ada kaitannya dengan nasab, Nabi Ibrahim bapaknya bisa ditolongan. Kalau seandainya ada hubungannya dengan nasab, Nabi Kan'an dan ibunya bisa diselamatkan oleh Nabi Nuh. Kalau agama itu berkaitan dengan nasab, maka istrinya Nabi Lut bisa diselamatkan. Kalau nasab bisa digunakan untuk menyelamatkan, untuk memberikan syafaat, harusnya Abu Talib yang menolong Nabi, berjuang untuk Nabi, mengeluarkan dana untuk Nabi, tapi tetap nyemplung. Inilah yang Allah ingatkan dalam ayat ini yang dijual-jual oleh Habib, bahwa kami ahli kurba. Ini yang bicara Tuhan Syekh Abdul Qadir, yang manakibnya diakui oleh seluruh thariqat, dan dia pelaku, kitabnya jelas. Lain pakai muqaddam, lain si ubed, nuwuh bapaan, nuwuh ceritaan, teu pernah dijelaskan. Ieu abah lamun pae masih aya 100 tahun yang akan datang, 16 kitab yang abah tulis masih aya. Oh si Asep pernah hirup di Setu, aya moal tah? Aya jejaknya. Ini yang mi'rajnya 70 kali. Eueuh kisahna 500 tahun, eueuh karya tulisna ting saha emboknya
ting saha akina, ting saha guruna. Inilah dalil yang selalu dijual. Tadi semua, kami duriat Nabi, maka kalian menyayangi kami. Tadi, maaf kulil haqqo walakin murran. Tadi semua, termasuk maaf tadi semua Surya, Rois, NU juga kelompok Abah tidak pantas menjadi Rois. Tadi semua, ya, lebih pantas Ki Agil Sirot. Lebih pantas Bistokan Listrik. Belum yufaqihu fiddin, belum semua ya. Tadi dikatakan di sini dikatakan oleh dari apa kata Ibu dikatakan? Yarji'u ila dikatakan bagi orang yang dikatakan apa namanya? Wal kalimatul lati fi afwahir rijali minal wasilin nazalat minal lauhil akbar bilisanil qudsi bila wasitatin fi alamil qurbah. Nah, inilah orang-orang yang sudah menjadi qurbah dengan Allah. Pahami? Ya. Nah dikatakan pakul syai'un apa namanya? Atau dikatakan likulli syai'in yarji'u ila asli. Segala sesuatu kembali kepada asal ti Allah pasti oke kau lain kan Nabi Muhammad dan Nabi Muhammad oke ti Allah. Maka firman ini lebih kembalikan tadi dikatakan surah Al-Qadir kullu syai'in yarji'u ila asli, segala sesuatu kembalikan tadi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un tadi semua. Kemudian ini kaitan dengan tolabul ilmi dikatakan yarji'u ila aslihi walidzalika talabu ahli talqin lihayatil qalbi pardun. Jadi mengambil talqin dari ahlinya itu menjadi ahli kurban itu adalah yarji'u ila aslihi, karena tadi kullu syai'in yarji'u ila aslihi dijelaskan walidzalika talabul ahli talqin lihayatil qalbi pardun, mengambil talqin dari orang yang hatinya sudah hidup itu wajib. Jadi kalau bahasa kaidah usul fikih, kalau bapak bocor genteng, nambal genteng itu wajib misalnya, tapi tinggi, tangganya wajib nggak? Wajib. Tarajekna wajib, anak tangganya wajib, tuh itu gitu. Karena pulang pada Allah itu wajib, sementara tidak ada jalan untuk dihidupkan itu dengan proses la tasul kan dikatakan di buku 5 di atas tadi ya. Oleh Tuan Abdul Qadir dijelaskan adalah tadi apa namanya beliau berkata tadi di depan adalah ilam anna la maratibal madkuratan la tasul illa bi taubatin nasuhi wa bi talqin min ahli. Dikatakan tadi siapa dia? Dikatakan adalah yang kenapa jadi fardu wajib. Nah, itulah yang dikatakan oleh baginda kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal ieu ilmu ieu fardu teh hadis ieu teh ngomongkeun makrifat teh wajib. Makanya awal wajibin ala insani ma'rifatu ilai bis ngan moal bisa sia makrifat kecuali talqin tadi anu bisa mawa ka Allah tadi. Makanya tadi ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum wa mu'asiyah, kecuali siang geus paeh nu mimiti. Lihat dalam surat yang lain kata Allah, janganlah kamu mati kecuali mati yang pertama. Dari semua. Iya, mati dina hirup. Nu bisa mati dina hirup akan tetap hirup. Moal panggih tidak paeh mah eueuh. Ayo hirup mah moal bisa paeh. Dah hirup mah Allah ya. Pahami? Jadi nggak ada mati itu. Jadi tadi nggak ada dingin itu, yang ada ketidakadaan panas. Nggak ada gelap itu ketidakadaan cahaya. Tidak ada mati itu ketidakadaan hidup. Aduh. Logika manteknya coba dijalankan.
Dari semua hayo diajar mantek dipakai hente kumaha makena teu ngarti tadi semua ya. Melanjutkan di sini kata baginda Nabi adalah yang dimasukkan di hadis talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat itu ayat ilmu makrifat dengan proses talqin tadi semua. Karena tadi Nabi Adam saja baginda Nabi bisa sampai ke lewat di Sidrul Muntaha itu setelah wa'lam annahu la ilaha ditalkin oleh malak Jibril ayah ruhani baginda Nabi adalah malak Jibril tadi semua. Lamun ditalkin heula mah ibaratkan talkin teh bapak arek ka langit butuh tabung oksigen teh butuh baju khusus enggak? Butuh baju khusus. Kalau bapak menyelam ke dasar air butuh baju khusus enggak? Butuh gendong oksigen enggak? Itulah talqin. Itulah kenapa di ruh jismani ada kiswah unsuriyah. Ada kiswah unsuriyah di alam mulki, ada kiswah unsuriyah di alam malakut, ada kiswah unsuriyah di alam jabarut, ada kiswah unsuriyah di alam lahut. Itulah ruh al-qudsi, ruh sultani, ruh ruhani, ruh jismani. Itulah di bulan mana tadi. Lamun teh hayang kancang keluar make kondom tadi bulan tatalkin eta teh. Supaya naon teteleman rada kuat tadi. Karena kamu kalau menyelam ke dasar laut kalau seandainya tidak menggendong tabung oksigen mati. Itulah tujuannya mati. Al-mutu qoblaan tamutu. Nah inilah yang terakhir dari Abah di sini katakan kata Imam Ghazali adalah babda wal muradu minhu dari yang masuk talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimat apa? Wal muradu yang dimaksud minhu itu adalah apa? Ilmul ma'rifat. Yang kedua wal qurbah wal wal bawaqi fi ulumid dhahirati la yahtaju ilaiha illa ma dikatakan bihal fawaidu ya kemudian ka ilmil fikhi fil ibadati kama qala Imam Ghazali hayatul qalbi ilmun faddakhirhu hayatul qalbi ilmun faddakhirhu wa mautul qalbi jahlun fajtanibhu wa khairu zad wa khairu zadika taqwa fazidhu kama kafaka bima wa'adtuka fatta'idhu demikian faridahu lillahi tabaraka wa ta'ala ayyujawija abidahul kurba wal tapi tak ilal ilad darajati kama qala Allah ta'ala alqul la as'alukum alaihi ajran illa mawaddata bil kurba. Hubungan anak jeung paman anak keturunan siapapun kamu yang sudah menjadi ahli Allah tadi innal ladina yubayyi'unaka maka disebut muridullah. Kamu sudah sampai ke kurba. Nah, kurba di dia adalah kurba. Yang hayo tadi terkuat pakai diputerkan kiai gelendegan masih ngomong kos gitu. Tadi berarti dina alam agama teh ayana kolong. Tadi Allah keur Allah mah temandang si anak saha, bapak saha, inung saha, turunan saha. Allah keur Allah mah. Tadi sebaik-baiknya bekal adalah takwa. Tadi inna akramakum indallahi atqakum. Itu apa? Kata siapa? Kata Allah. Baginda Nabi pun sama. Innallaha qad adhaba ankum aibal jahiliyah. Tadi Allah telah membebaskan kalian, hei orang Quraisy, yang kalian suka berbangga tadi wa ta'addu mahabil ajdad, yang suka berbangga-bangga dengan nasab, dengan keturunan sahabat. Itu kebiasaan orang Yahudi. Pantas kalau mereka itu dari Yahudi. Karena yang berbangga-bangga dengan nasab itu kebiasaan orang Yahudi. Maka Nabi bersabda, an-nasu li Adam, manusia itu dari Adam, wal Adam min turab.
Dan Adam itu dari tanah. La fadla bi arabiyyin ila zamiyyin. Tidak ada kemuliaan orang Arab di luar Arab. Wala fadla li aswada ila al-ahmara. Dan tidak ada kemuliaan orang kulit hitam dengan kulit illa bi taqwa. Barulah turun ayat inna akramakum indallahi atqakum. Tadi sebelumnya turun ayat pada saat baginda Nabi menyamakan sesungguhnya kedudukan an-nasu li Adam wal Adam min turab. Itulah Allah turun walaqad karramna bani Adam. Seluruh bani Adam adalah al-mukarram. Tadi si George Bush al-mukarram. Tadi semua. Kemudian siapa lagi? Jet Li al-mukarram. Al-mukarram tadi. Sang budak utama dia bani Adam bukan? Jangan kau berani menghinakannya sebelum jangan kau berani mengkafirkannya kecuali Allah yang mengkafirkan. Yang boleh mengkafirkan adalah Dia yang menciptakan. Coba luruskan ini semua ya. Kalau enggak demikian kalian mau apa tadi semua ya. Kul as'alukum alaihi ajran ilahil mawaddah bil qurba wal muradu minha ilmul qarabati fiha apa namanya? Ahadil aqwil apa nih? Baru di matan video. Ya. Jadi kalau bahasanya secara sederhananya apa? Luruskan saja. Hidupnya hati kata Imam Ghazali dikatakan tadi hayatul qalbi adalah ilmun. Kemudian pada akhirhu dari semua ya. Banyak kata Abah juga tadi semua tadi. Coba biasakan silaturahmi guru kalian pondok pesantren itu. Tanya karena Abah masih percaya sama mereka. Tapi pilih karena TKB cerem tapi soal ilmu Abah percaya. Kemarin Abah diskusi dengan Kiai di Sukabumi tadi malam karena kebetulan Abah baru pulang dari Sukabumi. Soal ilmu aing percaya ka elu. Tapi yang susah tadi. Terus asup angin. Begitu aya angpau ruksata dalil. Eta menjadi wakah tadi semua. Ya. Tadi semua. Jadi inilah ini yang harus Bapak pahami. Tadi jam berapa? Aduh tuh aing bodoh di sebalik mah. Emang si Asep penjelma tolong, jelma goblok itu bisa nantang. Begitu mau berkejaman tuh kan gitu aing ilmu. Enggak salah sakitu ngaji mah. Riwah-riwah teuing. Tadi nyarekan mana itu dosa. Kalian aing ngomong lagi. Tadi. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagus apa Bani Hasim?